Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang ramalan Nostradamus 2023 yang mengerikan, yaitu adanya kanibal manusia, gempa bumi, pandemi, perang dunia III, dan cuaca ekstrim. Tidak ada satu orang pun yang pernah melihat masa depan yang begitu nyata sampai dunia ini kiamat dan awal dari dunia baru lain dimulai. Setiap akhir tahun tiba dan awal tahun baru akan dimulai, ramalan dari Nostradamus akan selalu muncul sesuai masa yang akan datang. Memasuki penghujung tahun 2022, kita mulai bisa memprediksi perjalanan dunia pada tahun 2023. Kita telah berjerih payah melewati perjalanan tahun 2022 ini. Pada tahun 2022 ini, dunia kita mengalami berbagai bencana, mulai dari perang antara Rusia dan Ukraina, bencana alam, ancaman Cina terhadap Taiwan yang membuat situasi di Selat Taiwan semakin mencekam. Pada saat pandemi di seluruh dunia mulai mereda, pandemi di Cina semakin melonjak. Kondisinya sudah seperti awal berjangkitnya virus di Wuhan. Jumlah orang yang meninggal sungguh banyak. Rumah sakit sudah tidak mampu menampung pasien. Petugas medis banyak yang terinfeksi sehingga terpaksa meminta bantuan dari kota lainnya. Demikian juga semua krematorium di Beijing sudah beroperasi 24 jam. Masih belum mampu mengkremasi semua mayat yang ada. Kuburan sudah penuh, demikian juga tempat penyimpanan abu. Munculnya fenomena ini memaksa kita harus merenungkan kembali apa yang terjadi pada dunia kita. Kondisi dunia sekarang membuat semua orang merasa cemas. Kondisi ini membuat kita bertanya-tanya dalam lubuk hati kita, apa yang akan terjadi pada tahun 2023? Apakah akan lebih aman atau semakin parah dibandingkan dengan tahun 2022? Pada video ini, mata ketiga coba mengupas ramalan dari Nostradamus yang selama ini ramalannya sangat tepat. Melalui video ini, kami ingin berbagi pengalaman dengan Anda. Kami memetik analisa-analisa yang dibuat oleh para ahli terhadap ramalan Nostradamus di tahun 2023. Semoga kita bisa sama-sama memperoleh inspirasi darinya, sehingga dalam menjalani tahun 2023, kita semua bisa sehat dan sejahtera. Karya legendaris dari Nostradamus yang diterbitkan pada tahun 1555 ini telah meramalkan perubahan di dunia dari abad ke-16 hingga tahun 3797 dalam bentuk puisi. Karena urutan puisi yang disusun dalam bentuk baris tidak sesuai dengan waktu dalam sejarah, ini bukan hanya membuat ramalan itu sendiri penuh dengan misteri dan mitos, tetapi juga membawa berbagai penafsiran dan tebakan terhadap penafsiran ramalan-ramalan di masa akan datang. Nostradamus meninggal dunia pada tahun 1566. Dalam ramalannya, tidak memberikan kepastian waktu tentang kejadian dari peristiwa yang diramalkan. Meskipun para ahli menghadapi banyak kesulitan dalam memprediksi kejadian dari ramalan tersebut, namun bakat kerja keras mereka, orang-orang masih dapat menemukan periode sejarah yang sesuai dari kata-kata sugestif di syair. Masa depan dapat ditemukan pada kalimat puisi di dalam buku ramalannya Le Prophecy. Dalam berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi, sudah banyak yang terbukti tentang ketepatan ramalan Nostradamus, bahkan dengan akurasi yang menakutkan orang-orang. Penerbitan dan pencetakan ulang buku Le Prophecy telah berlangsung selama lebih dari 400 tahun. Pada abad-abad setelah kematian Nostradamus, penerbitan buku tersebut tidak pernah terputus dan tidak pernah berhenti dicetak, bahkan saat Revolusi Prancis. Saat dalam periode yang tidak biasa di Perang Dunia Pertama dan Kedua, buku tersebut masih diterbitkan dalam jumlah besar. Meskipun ada orang yang mengkritik dan dengan curiga dalam memandang buku ini, namun tidak ada satu orang pun yang berusaha sepenuhnya menyangkal cahaya yang bersinar yang dipancarkan dalam ketepatan ramalan Nostradamus. Situasi dunia sampai saat ini masih bergejolak tidak tenang. Dalam menyambut datangnya tahun 2023 yang akan segera kita masuki,
para ahli mulai menafsirkan kembali ramalan Nostradamus tersebut. Mereka menemukan bahwa puisi-puisi Nostradamus telah memberikan prospek yang agak menyeramkan untuk tahun 2023, yang dapat dipastikan tahun 2023 hampir tidak akan memberikan kelonggaran, ketenangan dari gejolak dan kecemasan global yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Bila begitu, kemanakah umat manusia akan melangkah? Melarikan diri dalam bencana dahsyat. Menurut Le Prophecy yang ditulis oleh Nostradamus, para ahli menganggap bahwa pada tahun 2023, umat manusia akan menghadapi beberapa bencana seperti berikut ini. 1. Perang Dunia III kemungkinan besar akan pecah. Menurut Century ke-12 Quatrain ke-100, tertulis sebagai berikut. Saat cahaya Mars padam, api surga akan turun menerjang ke istana. 7 bulan perang besar. Orang mati karena kejahatan Ruon Evrog sang raja tidak akan gagal. Dalam kalimat ketiga dalam puisi dikatakan, 7 bulan perang besar, orang mati karena kejahatan. Ramalan tersebut kemungkinan besar menunjukkan bahwa perang dunia akan pecah pada tahun 2023. Sangat jelas penyebab perang itu adalah kejahatan. Melihat situasi perang global saat ini, selain perang Rusia-Ukraina, situasi di Korea Utara dan Selat Taiwan mungkin lebih mengkhawatirkan. Karena begitu kedua perang ini pecah, itu akan menjadi perang yang mendunia. Jika relevan ramalan terkait erat dengan kita hari ini, maka kemungkinan masih ada secercah harapan seperti yang dikatakan 7 bulan. Karena waktu 7 bulan menunjukkan perang ini mungkin hanya perang konvensional, bukan perang nuklir yang merusak seluruh dunia. Dalam Century ke-10 Quatrain ke-92, dari Le Prophecy juga berbicara tentang Jenewa. Anak meninggal secara tragis di depan ayahnya. Ayah juga digantung dengan tali jerami. Orang-orang Jenewa akan bangkit untuk melawan. Pemimpinnya akan berbaring di tengah seperti batang kayu. Jenewa dalam puisi ini adalah satu-satunya puisi yang menggambarkan perlawanan masyarakat di Jenewa. Mungkinkah di sini Nostradamus menyiratkan bahwa Swiss juga terlibat dalam perang tertentu? Bila ditilik dari segi sejarah, 2 kali perang dunia yang terjadi tidak berdampak besar pada Swiss. Jika Swiss juga tidak dapat menghindari dari perang yang terjadi, apakah itu berarti bahwa perang dunia yang akan datang akan jauh melebihi skala 2 kali perang dunia tersebut? Akankah perang dunia ketiga benar-benar pecah? 2. Mimpi Mars kedua akan berakhir. Dalam Century 20 Quatrain ke-100 Le Prophecy, bunyi kalimat kedua adalah, saat cahaya Mars padam. Kalimat secara langsung menunjukkan padamnya cahaya Mars. Semua orang tahu Elon Musk, salah satu raksasa teknologi dunia, telah berupaya melakukan penjajahan berimigrasi ke Mars. Pada Maret 2022, dia menyarankan agar tahun 2029 ditetapkan sebagai tahun astronot mendarat di Mars dan mencapai lompatan raksasa kedua dalam eksplorasi ruang angkasa. Tetapi dalam Nostradamus, tampaknya impian Elon Musk tentang berimigrasi ke Mars telah meredam semangat Elon Musk untuk menjajah berimigrasi ke Mars. Yang lebih menarik adalah saat cahaya Mars padam. Selanjutnya adalah api dari langit langsung turun menerjang istana, dan kemudian perang 7 bulan pun dimulai. Mars adalah dewa perang dalam mitologi Romawi dan mitologi Yunani. Apakah ini berarti rencana Elon Musk untuk mendarat di Mars akan berjalan lancar? Namun tampaknya di dalamnya bercampur dengan bayang-bayang otoritas berbagai negara dan kerjasama dengan alien. Tetapi di mata Nostradamus, rencana pendaratan Mars ini pada akhirnya tampaknya tidak hanya tidak disetujui oleh para dewa, namun juga akan dihentikan oleh para dewa dan akhirnya dengan perang 7 bulan mengakhirinya. 3. Akan muncul bencana ekonomi. Puisi ramalan dalam Century kedua Quatrain ke-75 ini berbunyi,
Pada saluran ventilasi lantai, suara burung langka terdengar. Harga gandum akan meroket begitu tinggi hingga terjadi tragedi manusia memakan sesamanya. Meskipun tragedi seperti itu belum muncul dalam perang Rusia-Ukraina saat ini, demikian juga dalam masa pandemi. Namun para ahli mengatakan bahwa setelah perang Rusia-Ukraina dan lockdown secara besar-besaran yang disebabkan oleh pandemi, sulit bagi orang untuk tidak berpikir akan terjadi tragedi tersebut. Diperkirakan karena terjadi perang dan epidemi yang berkepanjangan, ekonomi di seluruh dunia mulai memasuki masa-masa sulit. Terjadi inflasi, yaitu melonjaknya harga-harga, biaya bahan bakar dan ketidakstabilan ekonomi terjadi secara umum. Demikian juga biaya kehidupan yang terus meningkat. Hal ini mungkin dapat menyebabkan lebih banyak keputusasaan dan konflik. Tampaknya, Nostradamus juga setuju bahwa setelah tahun 2023, situasi ekonomi global akan terus memburuk sebelum membaik. Kami berharap tragedi kanibalisme yang dijelaskan oleh Nostradamus hanyalah puitis yang dilebih-lebihkan, bukan ramalan langsung yang mencerminkan krisis pada tahun 2023. 4. Krisis iklim terus memburuk. Dalam Century ke-1, kuadran ke-17 dari mengatakan, selama 40 tahun, pelangi tidak akan terlihat. 40 tahun yang akan terlihat setiap hari adalah lahan yang kering akan menjadi semakin gersang. Saat itu banjir besar akan datang menimpa. Para ahli percaya bahwa kekeringan dan banjir yang terjadi secara bersamaan dalam ilustrasi 4 baris puisi Nostradamus ini tampaknya merupakan peringatan akan adanya bencana kiamat yang diakibatkan oleh dampak pemanasan global dan periode kegelapan yang panjang akan datang menimpa. Karena karbon dioksida dan suhu global terus meningkat, krisis iklim pasti akan menjadi isu hangat di tahun 2023. Dalam puisi kuadran 40 tahun adalah sebuah misteri. Akankah sejak tahun 2023 akan memicu konflik iklim selama 40 tahun? Apakah manusia benar-benar begitu sengsara? 5. Konflik internal akan terus meningkat. Century ke-1 kuadran ke-56 dari abad pertama Le Propercy mengatakan, cepat atau lambat, Anda akan melihat perubahan besar. Dalam ketakutan yang mengerikan masih ada balas dendam, karena para malaikat memang memimpin bulan seperti ini dengan tarikan yang kuat mempertahankan keseimbangan. Di sini Nostradamus secara jelas menggunakan kalimatnya yang mengejutkan untuk menunjukkan perpecahan dan permusuhan yang tumbuh semakin besar di antara kelas-kelas sosial. Kalimat ini mungkin menyiratkan semacam perlawanan rakyat terhadap kelompok kekuasaan. Selanjutnya Century ke-1, kuadran ke-57, ramalan Le Propercy menampakkan fenomena kekerasan yang tidak pantas dan bahkan lebih mengerikan. Perbedaan pendapat orang hingga menyebabkan trompet bergetar, perjanjian rusak, orang menengadah melihat ke surga, darah mengalir dari mulut yang berlumuran darah, demi berdoa tergeletak di tanah dengan wajah diurapi susu dan madu. Saat ini, situasi yang bergejolak seperti vaksin, perang Rusia-Ukraina, dan gejolak di Selat Taiwan telah memicu perselisihan sengit antara berbagai kubu di berbagai negara. Selama KTT G20, hasil pembicaraan antara Biden dan Xi Jinping sangat mengkhawatirkan orang. Ditambah dengan biaya hidup yang meningkat pesat dan kerusakan lingkungan yang semakin parah, kesenjangan yang semakin besar antara si kaya dan si miskin akan menjadi pemicu kerusuhan sipil yang serius pada tahun 2023. Apakah pada tahun 2023 umat manusia masih ada harapan? Jika masih ada harapan, di manakah harapan tersebut? Mencari harapan. Di antara ramalan Le Propercy tersebut, setidaknya ada 3 kuadran yang memberi kita harapan. Para ahli belum menafsirkan bagian ini. Pada video ini, kami akan mencoba menafsirkannya untuk Anda, berharap dapat memberi Anda harapan yang cerah. Century kedua puisi kuadran ketiga menuliskan,
firman Tuhan akan diteruskan ke ruang waktu material 3 dimensi, termasuk di antara langit dan bumi, serta emas yang tersembunyi di galaksi misterius tubuh, pikiran dan jiwa mencapai energi tertinggi. Semua makhluk di bawah kakinya seperti terlihat di surga. Ini adalah sebuah puisi ramalan yang sangat penting dalam puisi Le Prophecy. Dia mengisyaratkan bahwa Tuhan tertinggi datang ke dalam alam semesta, Sang Pencipta. Demi bumi yang akan datang, Dia mendirikan sebuah kerajaan 1000 tahun. Sang Pencipta turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia, agar umat manusia di bumi dapat membumbung tinggi dan memiliki semua energi dalam alam semesta. Dalam senturi kelima kuadran ke-41 Le Prophecy, ada gambaran yang lebih spesifik tentang penampakan Sang Pencipta. Dia lahir dalam bayang-bayang zaman kegelapan, taraf pencapaian sangat tinggi. Watak hakikinya sangat bajik. Dia menggunakan darahnya membuat yang kuno bangkit kembali, perbarui zaman kuningan ke zaman emas. Setelah mengalami malapetaka seperti gempa bumi, alien, wabah penyakit, perang, cuaca ekstrim dan bencana besar lainnya, kepanikan tentang kiamat akan lenyap bersamanya, dan para dewa yang mewakili kebajikan dan keadilan akan menciptakan bumi kembali. Dalam senturi ke-10 kuadran ke-79, Le Prophecy menuliskan sebagai berikut. Akan ada perbaikan jalan kuno yang sangat baik. Mereka akan mengikutinya ke Memphis modern, Merkurius dan Lili dari Hercules, mengguncang daratan, lautan dan negara. Memphis pernah menjadi kota yang makmur di Mesir kuno. Hercules adalah pahlawan perkasa dalam mitologi Yunani. Merkurius adalah utusan para dewa dalam mitologi Romawi. Bunga lili melambangkan kekuasaan kerajaan. Dalam puisi ini, Nostradamus menyiratkan bahwa sebuah peradaban yang total baru akan muncul di bumi di masa depan. Begitu bumi hancur, akan dibangun kembali dan diperbaiki oleh kehidupan lain yang akan muncul kemudian. Dia mewakili budi luhur, baik hati, kebajikan dan kebaikan. Pelopor peradaban umat manusia baru ini jauh lebih baik daripada manusia modern sekarang. Mereka akan menggunakan kebijaksanaan dan kekuatan mereka untuk menciptakan surga baru yang makmur. Oleh karena itu, jika malapetaka di akhir abad ini adalah hukuman bagi manusia yang secara moral telah runtuh, maka setelah manusia mendapatkan pembalasan yang setimpal, semua yang dihancurkan akan dipulihkan kembali. Kami sangat berharap setiap orang yang baik hati bisa cukup beruntung untuk lolos dari malapetaka di akhir zaman ini, dapat melihat keindahan pasca kiamat, secara pribadi dapat mengalami sendiri kehidupan bangsa dewa. Namun kita dapat bertanya pada diri kita, sebagai orang modern, apakah kita berhak menikmati kehidupan bangsa dewa yang tidak ada keburukan tetapi hanya ada keindahan kehidupan? Akankah bencana memaafkan semua orang yang telah menyakiti bumi? Sampai di sini video kali ini. Jika Anda ada pendapat lain, silahkan tinggal pesan di kolom komentar. Jika Anda suka video ini, jangan lupa like, subscribe, share, serta bunyikan loncengnya. Salam.